Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bab berpikir kritis. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya, Azril Rafal Arkan, absen 4, Talia Cesta Aurin, absen 7, Fikri Albayhaqi, absen 14, Muhammad Gani, absen 18, Septian Zuhud, absen 27, Syarah Izzatul, absen 29, Umni Nafi'ah, absen 30. Pengantar berpikir kritis. Di bagian ini kalian akan belajar tentang apa itu berpikir kritis, mengapa berpikir kritis itu penting, dan bagaimana cara melatih diri untuk berpikir kritis serta mempraktikannya pada kasus terkait dampak sosial informatika di bidang pertanian dan kesehatan. Kalian akan memulainya dengan mencermati dan merefleksikan kejadian yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, menyimak bacaan tentang apa itu berpikir kritis, serta berkaitannya dengan pengambilan keputusan. Dunia di sekitarku. Dalam era digital ini, berita dan informasi tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari media cetak hingga digital yang disebarluaskan melalui berbagai cara. Beragamnya latar belakang masyarakat menyebabkan respon orang terhadap suatu informasi pun beragam. Akibatnya terkadang kita temukan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, bahkan merugikan atau membahayakan nyawa. Sebagai contoh, cukup sering kita mendengar atau membaca berita tentang orang yang tertipu pesan singkat yang dikirim melalui ponsel. Di masa pandemi COVID-19, hingga bulan April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan mencatat 1.733 hoaks terkait COVID-19 dan vaksin. Agustini 2021. Beberapa berita hoaks terkait vaksin dan COVID bahkan berujung pada kehilangan nyawa karena orang mempercayai berita yang tidak benar sehingga mengambil keputusan yang keliru ketika terpapar. Kurnia 2019. Kita dapat menemukan pula berita tentang para remaja yang membahayakan nyawa dengan menghadang truk demi bisa menghasilkan konten yang disukai orang di media sosial. Detik.com 2021. Kasus yang lain juga kita jumpai adalah tentang pencurian data-data pribadi yang terekam secara digital untuk kejahatan. An-Nur 2021. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Pemikiran kritis merupakan suatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercayai. Proses di mana kita harus membuat penilaian yang rasional, logis, sistematis, dan dipikirkan secara matang adalah proses dalam berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Robert Ennis, seorang filsuf Amerika yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka pemikiran kritis, menyimpulkan, berpikir kritis merupakan penalaran mengenai meyakinkan dan tindakan yang masuk akal dan berfokus pada memutuskan apa yang dipercayai atau yang dilakukan. Sementara itu, Michael Scriven, profesor ahli perilaku dan organisasional yang berasal dari Claremont Graduate University, mengungkapkan bahwa berpikir kritis merupakan proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Tahapan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. 1. Identifikasi masalah, merumuskan masalah dengan jelas berupa tujuan, rincian, serta batasan. 2. Tetapkan bobot kriteria
Setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan dan bobot masing-masing. 3. Identifikasi kriteria terhadap kriteria untuk mengambil keputusan. Identifikasi alternatif, mengidentifikasi alternatif yang ada berupa solusi, konsekuensi, serta efektivitas. 5. Evaluasi alternatif. Sesuai kriteria dan bobot yang ditetapkan, gunakan informasi yang ada untuk mengevaluasi. 6. Implementasi keputusan. Pilih alternatif terbaik sesuai kriteria yang ditentukan. 7. Pilih alternatif terbaik dengan menetapkan urutan prioritas alternatif. Dapat menggunakan berbagai metode formal. 8. Evaluasi keputusan. Dengan mencermati hasil akhir dari keputusan yang diambil, jika masih belum berhasil mengatasi persoalan, maka perlu memperbaiki keputusan yang ada. Elemen berpikir. 1. Sudut pandang. 2. Hal yang dipersoalkan. 3. Tujuan. 4. Informasi. 5. Informasi dan inferensi. 6. Asumsi. 7. Konsep. 8. Implikasi dan konsekuensi. Standar intelektual. 1. Mengambil sudut pandang tertentu. 2. Memanfaatkan informasi. 3. Menetapkan tujuan tertentu. 4. Melakukan interpretasi dan inferensi. 5. Menerapkan teori. 6. Menggunakan beberapa asumsi. 7. Mengidentifikasi implikasi dan konsekuensi. Karakter intelektual. Karakter intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Kajian kritis penerapan informatika dalam bidang pertanian. Indonesia adalah negara agraris menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dari 128,45 juta orang yang bekerja di Indonesia, mayoritas 29,76% bekerja di sektor pertanian. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bidang pertanian ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan agar semua penduduknya mendapatkan kecukupan pangan. Saat membaca artikel atau memeriksa video tersebut secara kritis, kalian perlu memahami, memakai, menginterpretasi, dan merefleksikan. Jadi, ketika disajikan suatu artikel atau video, kalian tidak sekedar menonton atau membaca tanpa makna, melainkan melihat sepenuh hati untuk mencerna hal yang dibahas. Setelah membaca atau memeriksa, tuliskan hal-hal pokok yang kalian dapatkan. Salah satunya menemukan hal-hal pokok tersebut adalah dengan menggunakan panduan 5W 1H, yaitu menuliskan jawaban atas pertanyaan what, when, where, who, why, dan how berdasar artikel atau video tersebut. Kajian kritis penerapan informatika dalam bidang kesehatan. Informatika kesehatan adalah cabang ilmu yang mempelajari data kesehatan manusia yang mencakup informatika kesehatan masyarakat, informatika klinis, informatika pencitraan, dan bioinformatika. Cabang ilmu ini merupakan hasil pertemuan dua ilmu, yaitu komputer dan kesehatan. Sebelumnya, kita mengenal medical computing, medical informatik, dan biomedical computing. Di era revolusi industri 4.0, data kesehatan itu sangat kompleks. Data populasi pada umumnya berupa data statistik yang terstruktur, namun sering pula bersifat tekstual yang bersumber dari media sosial. Data klinis setiap harinya volumenya selalu bertambah besar. Data jaringan dan organ umumnya
berupa citra sampai pada data gen yang bersifat kaya informasi. Penerapan informatika kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan di Indonesia perlu secara konsisten dijalankan, antara lain mengejar ketertinggalan implementasi sistem informatika kesehatan (SIK) berbasis elektronik, mewujudkan kebijakan satu data kesehatan, dan lebih mendalami lagi penelitian pengembangan personalized healthcare dan artificial intelligence untuk bidang kesehatan Indonesia. Katanya, pengukuhan guru besar Prof. Kemal dihadiri tamu undangan seperti Dr. Insinyur Lukas MAI CISA, Indonesian Artificial Intelligence Society, Dr. Hendy Rizdianto Wijaya ST MT, Indonesia Artificial Intelligence Society, dan Profesor Dr. Insinyur Lani W. Panjaitan MT IPU, Indonesian Artificial Intelligence Society, dan Guru Besar Unika Atmajaya. Prof. Kemal meraih gelar dokter di UI, pasca sarjana dari Kesehatan Masyarakat UI, dan PhD dalam Population Research dari University of Exeter, UK. Pada perjalanan karir profesionalnya, Profesor Kemal aktif sebagai konsultan maupun anggota tim perancang penelitian dan program serta kebijakan kesehatan masyarakat dengan fokus kesehatan reproduksi dan informatika kesehatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.